Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan pada kita, dan alhamdulillah kita tempatkan pemberian Allah ini sebagaimana mestinya. Salah satunya menghadiri salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, yaitu hadir dalam mimbar Jumat ini yang setelah khutbah insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat Jumat 2 rakaat. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, supaya Jumat kita tidak sia-sia, yang berbicara sendiri, yang main handphone tolong dimatikan. Yang berbicara sendiri dan main handphone tolong dimatikan. Nanti Jumatannya sia-sia. Hanya khotib yang boleh menegur, sesama jamaah dilarang saling menegur. Eman-eman. Ya, Jumatannya tidak dianggap apa-apa. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya mengingatkan untuk diri saya dan untuk pada para jamaah, mari kita introspeksi diri kita pada setiap saat, khususnya pada setiap Jumat. Sudahkah iman dan ketakwaan itu semakin bertambah dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat pada diri kita? Kalau belum, mari kita penuhi kembali apa yang diperintahkan Allah kepada kita, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa maknanya? La tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya itu adalah selalu mengislamkan diri dan kehidupan kita dimanapun kita berada,
karena kematian bisa datang kapan saja, saat kita senang, saat kita susah, saat kita taat, saat kita maksiat. Tapi beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengislamkan dirinya, memasrahkan hidup dan kehidupannya kepada Allah dan mau mengikuti seluruh aturan Allah. Salah satu perintah penting yang diberikan Allah pada malam Isra Mi'raj dengan perjalanan satu-satunya mungkin perintah yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami perjalanan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi itu kemudian dimi'rajkan dari sana. Nah, disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguatkan dan menghibur nabinya ketika nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak cobaan yang begitu berat, ditinggalkan oleh Khadijah istrinya, ditinggalkan oleh pamannya, kemudian dakwahnya ditolak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membuat manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah perintah sholat. Namun sayang sekali perintah sholat ini kadang kita abaikan, tidak berpengaruh, tidak ada min asaris sujudnya pada diri kita, bekas-bekas sujud yang seharusnya sholat itu mampu menggerakkan kita untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa yang terjadi, kadang sebagian kita itu justru menjadi orang yang beramar mungkar, bernahi ma'ruf. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah sebagai ciri-ciri orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. At-Taubah. Jadi munafik laki-laki, munafik perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya dukung-mendukung untuk beramar mungkar, bernahi ma'ruf. Kebalikan dengan yang dititahkan oleh Allah kepada nabinya dan semua orang Islam, semua orang beriman, termasuk Muhammadiyah yang menjadikan Ali Imran 104 sebagai dasar gerakannya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau At-Taubah setelah ayat al-munafiquna wal munafiqat itu orang mukmin dicirikan sebagai orang yang saling kuat menguatkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. At-Taubah 71
Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian lainnya saling dukung-mendukung, kuat menguatkan dalam sebuah organisasi yang rapi dan bergerak. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, beramar ma'ruf, bernahi munkar. Wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, sama-sama menegakkan solat, sama-sama menunaikan zakat. Intinya wa yuti'unallaha wa rasulahu, sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka orang-orang yang mukmin yang beramar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama menegakkan solat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi doa ketika kita duduk di antara dua sujud, Allahumma arhamni, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Lah kalau mau diampuni dan disayang Allah, lakukan seperti kata Allah itu. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini sebagai ciri umat dan orang terbaik. Kuntum khaira ummah. Sebaik-baik kamu adalah umat yang terbaik. Khaira ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Yaitu untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beramar ma'ruf, bernahi mungkar dengan dasar iman kepada Allah. Jadi tidak bisa tanpa iman, karena amar ma'ruf nahi mungkar baru akan bermakna di mata Allah kalau dilakukan dengan iman. Jadi ini sudah kemanfaatan seseorang, eksistensi seseorang, eksistensi sebuah masyarakat, umat, itu baru diakui keberadaannya ketika dia menunjukkan manfaatnya kepada orang di sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Untuk apa kaya kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain, malah bisa membuat tetangganya tambah iri. Nah ini kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah ini harusnya muncul min asaris sujud, dari bekas-bekas sujud kita. Kalau tidak, kita hanya sujud sendirian, sholat sendirian, tapi tidak berdampak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Malah bisa-bisa kita masuk dalam fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Sholatnya tidak berpengaruh untuk kebaikan dirinya. Harusnya sholat itu bisa membuat dia tenang, bisa membuat jiwanya aman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fungsi sholat itu, yang kenapa Nabi SAW disuruh untuk menegakkan sholat itu, supaya ada ketenangan dalam jiwanya. Dan di sana kemudian muncul kesabaran, wasta'inu bis sabri was sholat. Ya, minta tolonglah pada Allah dengan cara wasta'inu bis sabri, dengan sabar, was sholat, dan sholat. Karena itu yang bisa membuat kita, emosi kita bisa terkendali dan bisa menjadi kuat. Jadi ketemu, inilah tujuan Allah. Kenapa Allah memperjalankan Nabinya Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat, supaya Nabi SAW terhibur dengan ketemu dengan para nabi sebelumnya. Semua nabi dia temui, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dia kemudian menjadi kokoh, menjadi kuat untuk menyampaikan risalah Islam. Maka para mubalik Muhammadiyah, para dai Muhammadiyah, para pejuang di Muhammadiyah, kalau Anda mau tetap kokoh, perkuat sholatnya.
Tapi kenapa ada orang yang sholat, dia campur dengan kemaksiatan. Dia sudah haji, tapi tidak berdampak sama sekali hajinya dalam dirinya. Itu karena ada masalah ketika dia sholat, dia tidak sedang mengingat Allah. Bukankah ayat yang dalam Al-Ankabut tadi itu wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah yakni salat, karena tujuan diperintahkannya salat itu supaya hamba-hamba Allah mengingat dirinya. Nah, ketika dia mengingat Allah, maka muncul ketenangan, muncul keberanian untuk dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak mungkin kalau sholatnya benar, kemudian dia abai dengan persoalan dakwah, dengan persoalan umat. Mudah-mudahan itu wujud dari ketakwaan kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qali hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.